namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Namanya baik. Kita dulu waktu mengetahui judulnya Majelis Tafsir Al-Quran, dipikir mereka itu al-mufassirun, ahlu-ahlu tafsir. Masya Allah, ternyata pengingkar sunnah, pengingkar hadis. Mereka hanya meyakini Al-Quran saja. Maka mereka itu adalah orang-orang yang salah. Karena tidak menganggap hadis Nabi adalah hak, adalah benar, maka mereka menyelisihi banyak dari ayat Al-Quran, di mana diantaranya Allah berfirman, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah dari ucapan Nabi Muhammad itu kecuali dia adalah wahyu yang diwahyukan. Dan di hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, berkata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Uktub, fa walladzi nafsi biyadihi ma kharaja min fi illa haqqun." Tulislah semua hadis-hadis yang keluar dari mulutku, karena tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Maka mereka orang-orang yang menafikan hadis akan menyelisihi Al-Quran yang kami sebutkan tadi dan hadis-hadis. Dan dari segi akal, kalau kalian wahai orang-orang ahli Al-Quran katanya, yang menafikan hadis-hadis, bagaimana salat kalian? Apakah di Al-Quran disebutkan takbiratul ihram mengangkat kedua tangan, kemudian doa istiftah? Apakah ada di Al-Quran? Tidak. Di Al-Quran hanya ada perintah, wa aqimus shalah, dan laksanakan salat 5 waktu. Sudah selesai. Apakah ada doa ruku, doa sujud, subhana rabbiyal a'la? Tidak ada. Nah, kita tanyakan kepada mereka orang-orang penafi hadis ini. Mana ibadah kalian kok? Ibadah kalian membaca ruku, sujud, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, padahal tidak ada di Al-Quran. Maka mereka adalah orang-orang yang paradoksisme, orang-orang yang terjadi pada mereka itu contradiction. Antara ucapan dengan amal berbeda. Mereka mengucapkan kami hanya beriman kepada Al-Quran, kalamullah. Ucapannya baik. Namun maknanya, dan kami tidak beriman dengan hadis. Itu dia. Namun prakteknya, salatnya dengan sunnah-sunnah. Maka ini juga faedah dari hadis ini. Maka di hadis ini, faedahnya juga, barang siapa yang dia itu bangun dari tidur untuk mencuci kedua tangan, dan telah kita sampaikan dulu di pelajaran yang lalu, orang-orang yang melaksanakan istihza kepada sunnah-sunnah Nabi, yang mengolok-olok sunnah Nabi, maka Allah akan mengadab bisa jadi di dunia sebelum di hari akhirat, jika Allah inginkan. Sesuai dengan ucapan Allah di dalam ayat Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati, beware, caution. Awas bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi, di mana Allah bisa jadi mengadab mereka di dunia, kemudian memasukkan mereka kepada adab yang lebih perih di hari akhirat kelak. Dari ayat ini banyak sekali Allah mengadab dari kaum muslimin, ataupun bukan kaum muslimin, namun yang diinginkan di sini kaum muslimin, di mana mereka mengolok-olok sunnah. Seperti berhubungan dengan kisah dari hadis ini, diriwayatkan oleh An-Nawawi di dalam kitabnya apa kitabnya lupa saya, As-Salihin, Riyad, bukan. Di dalam kitabnya Bustanul Arifin disebutkan di situ kisah di zamannya bahwa ada orang yang mengolok-olok sunnah. Di saat disebutkan sunnah hadis tadi, barang siapa yang istaiqadha ahadukum min naumihi, terbangun dari tidurnya agar mencuci kedua tangannya. Fa innahu la yadri aina batat yadud, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Orang ini mengejek seseorang yang meriwayatkan hadis tadi, aku mengetahui di mana tanganku berada.
Di hadis tadi dikasih tahu oleh Nabi, semua orang tidak mengetahui karena tertidur di mana tangannya bermalam, di mana saja. Maka dia mengatakan, aku tahu, aku bisa mengkontrol. Apa yang dia lakukan? Dia mengikat tangannya di saat tidur, di ranjangnya, diikat. Seperti itu. Nah, aku kan tahu, tidak akan lari ke sini, maka aku nggak usah lagi mencuci tangan. Kan tangannya udah jelas, diikat di ranjang. Jadi begini terus. Maka orang ini beristihza, dikatakan, aku mengetahui tanganku di mana. Karena diikat dengan ranjangnya, berarti di sini, tidak lari kemana-mana. Maka tidak usah lagi mencuci tangan. Kata Imam An-Nawawi di Bustanil Arifin, maka orang ini mengolok-olok sunnah, tidaklah didapati keesok harinya. Semua orang berkumpul datang ke rumahnya mempersaksikan orang ini mati. Dalam keadaan mengenaskan, diiqab oleh Allah malam itu. Apa? Tangannya yang dia ikat, yang dia pikir, dia tahu tidak berjalan kemana-mana, ternyata tetap berjalan. Kemana? Masuk ke duburnya sampai kepada siku. Terbayang bagaimana matinya. Masuk tangannya ke lubang duburnya sampai kepada siku. Bagaimana posisi dia mati. Kenapa? Karena istihza dengan as-sunnah. Ini adalah kisah di zaman Imam Nawawi dan disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri dengan sanadnya dari dia. Dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Di saat Nabi makan dengan seseorang, dia makan dengan tangan kiri. Maka Nabi di situ langsung menegurnya untuk mengikuti sunnah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian disebutkan di hadis orang ini berkata, la astati', aku tidak mampu. Namun ditaklik oleh perawi hadis dengan periwayatan idan lastata'ta. Berkata Nabi, kalau begitu kamu tidak akan pernah mampu. Disebutkan oleh rawi, karena yaqul la yastati' mana'ahu al-kibr. Di saat dia mengatakan aku tidak mampu, maka bukannya tidak mampu dengan tangan kanan, tetapi karena kesombongannya. Dia sudah tanggung makan dengan kiri, dinasihatin, kul biyaminik, kata Nabi, makan dengan tanganmu. Sombong. Itu maknanya. Maka dengan sombongnya itu dia tidak mau mengganti dengan tangan kanan, malah seakan-akan seperti memberikan udzur yang bohong. Aku tidak mampu. Seperti itu. Akhirnya Nabi mendoakan dia, idan lastata'ta. Kalau begitu kamu tidak akan pernah mampu. Disebutkan oleh rawi, maka semenjak itu dia tidak mampu untuk mengangkat tangan kirinya ke mulutnya. Apa? Paralyzed. Lumpuh. Maka lumpuh tangannya. Dikarenakan istihza dengan sunnah Nabi. Maka dari dua contoh ini ya ibadah Allah, di mana kita sebagai ahli sunnah wajib bagi kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, meskipun hanya satu kali dalam seumur hidup, seperti melaksanakan sholat dengan sandal, melaksanakan adzan awal, melaksanakan semua sunnah-sunnah yang kita mampu, laksanakanlah. Karena ini adalah dari agama. Dan Nabi telah mengatakan, dan juga Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang datang dari Nabi, ambillah. Maka kita mengambil sunnah-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah sesuai nama kita ahli sunnah. Maka mengapa nama kita ahli sunnah tetapi kita membenci sunnah? Tidak. Kita menghidupkan sunnah-sunnah terutama yang dimatikan, karena itu adalah ucapan Nabi, perintah Nabi dan sebagainya. Maka inilah dari hadis yang datang di nomor keempat, dan kita masuk kepada hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masih dari Abi Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daimi alladhi la yajri thumma yattasilu minhu. Maka di dalam hadis yang berikutnya, hadis ini maknanya adalah la yabulanna. Siapa yang siap dengan menjawab i'rab? Hendaknya Aba Abdillah
La yabulanna. Apa i'rabnya yabulanna fi'lun mudhari' di sini? Mabni 'alal fathah. Kenapa? Karena datang nun taukid as-sakilah atau khafifah. As-sakilah, ahsan. Dan di sini la-nya apa yang masuk kepadanya la? La-nya la nahyah. Maka kalau tidak ada nun taukid dia akan majzum. Jadi la yabul. Namun karena masuk nun taukid as-sakilah jadi mabni 'alal fathah la yabulanna. Apa makna la yabulanna? Memaknakan taukid. Awas jangan sekali-kali pasti untuk kalian itu kencing fil ma'idain di air yang diam alladzi la yajri yang tidak mengalir summa yaktasilu minhu kemudian kalian mandi padanya. Maka di dalam hadis ini faedahnya adalah Nabi melarang seluruh kaum muslimin yang mana dia itu mempunyai tempat mandi yang umum seperti di zaman-zaman dahulu dan ini pun zaman dahulu di zaman Nabi. Maka dari beberapa rumah ataupun beberapa keluarga ataupun kampung, satu kampung, maka mereka membuat tempat mandi umum. Belum mampu setiap rumah untuk membuat WC dan sebagainya di kampung-kampung. Iya, seperti itu. Maka ini pun di zaman dulu, 1400 tahun yang lalu. Maka kebanyakan dari desa-desa berkumpul padanya manusia di kampung tersebut mempunyai bir atau sumur yang airnya mungkin mengalir sedikit atau dia tidak mengalir sama sekali, hanya penyampungan dari hujan. Terutama di Arab memang air itu susah, mengandalkan dari air hujan. Dan hujan pun bisa dihitung dengan jari. Setahun itu mungkin 10 kali, mungkin 5 kali dan sebagainya. Namun jika hujan lebat akan ditampung karena tanah-tanahnya tidak seperti kita subur, tanah-tanahnya kaku. Sehingga air hujan akan ditampung. Maka jika seseorang dalam keadaan dia itu masuk kepada air yang dia itu air genangan dan semua orang memakainya untuk mandi, maka dilarang untuk kencing padanya. Paham? Sehingga larangan kencing di sini syaratnya apa? Pertama, fil ma'i alladzi la yajri, maknanya airnya itu diam. Dan larangan kencing juga dia apa? Dia masuk kepada air tersebut. Maknanya air itu dipakai untuk mandi berjamaah. Ini jelas larangannya. Maka di sini kenapa larangannya? Masuk kepada hadis la darara wala dirar. Tidaklah kalian itu mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain. Mendolimi diri sendiri, kalian kencing di situ dan kalian mandi di situ. Berkubang dengan air kencingnya. Yang kedua, air kencing kamu itu juga kena kepada kulit-kulit manusia yang lain. Dan yang setelahnya. Dan yang sehari setelahnya. Terus menerus seperti itu. Maka akan memadaratkan kaum muslimin yang ada dan yang hadir setelah itu dan yang seterusnya. Maka dilarang oleh Nabi dengan nun taukid as-sakilah la yabulanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian untuk kencing di air yang tidak berjalan kemudian kalian pun masuk kepadanya mandi dengannya. Maka larangan ini jelas memberikan madarat kepada kaum muslimin jika tidak dilarang, sehingga larangan ini untuk kemaslahatan bersama. Dan pertanyaannya mungkin pasti ada di kepala benak kalian, bagaimana dengan hukum di kolam renang? Maka kolam renang pun seperti itu. Namun jika kolam renang itu ada air yang mengalir, banyak kolam renang dari air yang mengalir. Banyak dari kolam renang terutama di pedesaan, dari sumber mata air, dia berjalan airnya. Maka di sini boleh apa tidak? Maka dilihat bagaimana airnya, selalu jernih airnya. Banyak kita dapati di Jawa dan kita sering renang, ada beberapa kolam renang yang memang dia mempunyai sumber mata air yang mengalir langsung ke selokan. Nah, akhirnya mereka tampung, dibuat pemandian dan airnya mengalir. Dan airnya selalu mengalir.
Maka wallahu a'lam di situ tidak masuk kepada hadis ini karena memang airnya mengalir. Namun bagaimana dengan kolam renang yang ada masuk kepada hadis ini. Meskipun misalnya tapi kan dicuci setiap 4 hari pakai kaporit misalnya. Dicuci 4 hari sekali. Dia kencing di hari kedua, di hari pertama. Berapa orang yang akan terkena kencingnya? Maka ini juga masuk kepada perkara yang haram. Kemudian disebutkan di hadis yang berikutnya, la yaktasilu ahadukum fil ma'i da'iman wa huwa junub. Ini masalah yang kedua. Seseorang yang junub, kita tanya, hendak ya Hudzaifah, apa orang yang junub? Hah? Udah pernah junub belum? Belum. Muhammad, ma makna junub? Orang yang junub apa? Orang yang tidak mempunyai uang. Apa orang yang junub? Apa katanya? Mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi sambil kebocoran rumahnya dari hujan, kebasahan atau gimana? Yang jelas orang yang junub mungkin mimpi basah juga bagus ataupun berhubungan suami istri, maka dia junub. Dilarang di dalam hadis ini dia masuk kepada tempat mandi tadi. Maka lalu bagaimana orang-orang yang junub yang menggunakan pemandian umum ataupun di rumahnya ada bak seperti itu. Janganlah dia mencelupkan tangannya, janganlah dia mencelupkan dari rambutnya, tetapi ke bak itu dia mengambil dari air, pakai gayung, kemudian migrof bahasa Arabnya, kemudian mencuci tangannya dahulu, kemudian setelah itu boleh diciduk dengan tangannya atau dengan menciduk dan dia tidak masuk kepada bak mandi tersebut. Maka di dalam hadis ini masalah yang kedua adalah orang yang junub tidak boleh mandi masuk kepada bak pemandian umum. Kenapa sebabnya? Disebutkan para ulama dan ahli kedokteran banyak keburukannya. Karena orang yang junub dia keluar keringat. Iya, keluar keringat. Orang yang junub kebanyakan terutama di daerah-daerah yang panas, maka di saat dia berereksi dan sebagainya mengeluarkan kekuatannya, maka dia berkeringat. Disebutkan di ilmu kedokteran di saat dia mengeluarkan keringat, maka keringat itu mengandung kotoran-kotoran dari tubuh. Maka oleh sebab itu di sini adalah perkara-perkara yang kotor dan madarat untuk orang lain. Maka dikatakan di dalam hadis dilarang seseorang yang junub langsung loncat kepada bak mandi. Bak mandi tempat umum. Maka orang yang setelahnya akan mendapatkan madarat dari keringat-keringatnya dan sebagainya dan yang lainnya. Maka ini hadis yang kita baca di dalam hadis yang kedua di malam ini. Adapun maknanya telah kami jelaskan dan di sini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah larangan tadi la ya bulanna memberikan makna larangan yang haram, tahrim, atau larangan yang makruh? Maknanya makruh, bukan haram tetapi dibenci, perkara yang makruh. Maka telah terjadi ikhtilaf, berpendapat Imam Malik dan pengikutnya Al-Malikiyah, dia itu makruh. Berarti kalau kencing di kolam renang boleh, yang tidak mengalir, yang makruh hukumnya. Akhirnya pada kencing. Maka yang rajih dia itu tahrim. Dan ini pendapat jumhur ulama bahwa ataupun pendapat Imam Ahmad dan kelompok Daud Adz-Dzahiri bahwa yang rajih dia itu adalah haram hukumnya. Karena memadaratkan manusia yang datang setelahnya. Maka ini yang bisa kita ambil tentang larangan dan yang diinginkan larangan di sini larangan haram. Jadi jangan sekali-kali jika berenang kemudian kencing. Kemarin enggak. Dan yang kedua,
Di dalam hadis ini juga larangan bagi orang-orang yang junub untuk terjun bebas kepada bak mandi, tenggelam di dalam air, berenang. Tidak boleh. Harus dia menciduk dari migrok ataupun tempat mandi dan yang lainnya, shower atau yang lainnya. Baru setelah itu boleh dia tenggelam di dalam bak mandi umum yang dibolehkan untuk mandi. Namun dibersihkan dulu dari junubnya. Maka ini pun dari akhlak yang mulia dari kaum muslimin. Dan faedah juga dari dalam dua hadis ini bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan. Jadi tidak sembarangan tempat umum kemudian kita kencing padanya. Menjaga kebersihan untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan yang kedua, agama Islam ini tidak mengajarkan kezaliman. Maka tidak sembarangan mentang-mentang kita yang pertama kemudian kita kencing di air tersebut. Terserah orang besok hari, esok-esoknya datang untuk mengambil wudhu ataupun mandi dari air bak itu. Yang penting saya sudah kencing padanya dan saya orang pertama, tidak bisa di dalam Islam seperti itu. Maka di dalam dua hadis ini mengajarkan pertama, Islam itu agama yang bersih. Adapun hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, mahaluh ya Hudzaifah. Dhaif bas. La aslalahu, hadis ini tidak ada asalnya. Kami sering mendengar dari Syekh Mukbil, hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman yang masyhur di Indonesia di mana-mana. Terutama di dekat-dekat tempat pembuangan sampah dan sebagainya, ada tulisan-tulisan seperti itu. Kedudukannya tidak ada asalnya. Dan bahkan Syekh Mukbil mengatakan, wada'ahu ahlul baladiyah. Yang memasukkannya mungkin para petugas kebersihan. Agar mereka menjaga kebersihan. Jadi mengurangi beban mereka. Tidak membuang sampah sembarangan. Dan menjaga kebersihan. Mengurangi beban mereka. Ini kata Syekh Mukbil. Wada'ahu ahlul baladiyah. Yang memasukkan hadis ini mungkin adalah orang-orang penjaga kebersihan. Alhasil hadis ini an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman, itu tidak ada asalnya. Tidak ada dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya, tidak dikeluarkan oleh siapapun. Maka inilah faedah dari hadis yang kedua. Dan kita masuk kepada hadis yang terakhir, hadis yang ketiga. Insya Allah setiap kajian 3 hadis, 4 hadis, sehingga cepat kita berganti dari bab ke bab. Di hadis yang ke-6, an Abi Hurairah, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Wa li Muslim ulahunna biturab. Maknanya dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syariba al-kalbu, jika al-kalb, anjing, seekor anjing, syariba, minum, fi ina'i ahadikum, dari cawan kalian. Seperti ada cawan, tersisa padanya air, mungkin disimpan di luar, kemudian datang anjing, di piring, mangkok, cawan dan sebagainya, dijilat-jilat oleh anjing. Itu poin pendalilan hadis ini. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, jika anjing meminum dengan air ludahnya ataupun mencari-cari sisa-sisa makanan, sisa-sisa dari sop yang ada kuahnya dengan lisannya, falyaghsilhu sab'an. Maka diperintah oleh Nabi, piring itu, cawan itu, mangkok itu, gelas itu, sohan yang besar untuk makan berjamaah yang biasa kita pakai, maka itu semuanya kata Nabi harus dicuci 7 kali. Untuk apa? Untuk mensucikannya. Jadi diperintah untuk mensucikannya itu 7 cucian. Kemudian di riwayat Muslim disebutkan wa ulahunna biturab, dan dari 7 itu yang pertamanya dengan turab, dengan pasir, dengan tanah. Maka
Ini hadis dari Abi Hurairah. Dan sebelum kita jelaskan, masih ada hadis yang kedua dari Abdullah bin Mughaffal. Sehingga hadis ini datang dari dua sahabat. Dari Abdullah ibnu Mughaffal dengan makna yang sama, berkata Nabi Muhammad SAW, "Idza walabal kalbu fil ina faghsilu sab'an wa afaruhu athaminata biturab." Jika anjing menjilat-jilat dari tempat makanan kalian, faghsilu hu sab'an, agar kalian mencucinya 7 kali. Untuk apa mencucinya? Untuk mentahhirkan, mensucikan kembali. Itu maknanya. Wa afharuhu athaminata biturab, dan jadikanlah yang ke-8-nya itu dengan pasir. Maka di sini di lafaz hadis dari dua sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Mughaffal sama maknanya. Namun ada perbedaan. Yang sama maknanya apa? Jika ada anjing menjilati tempat makan kalian, ini yang sama. Disebutkan falyaghsilhu sab'an, ini juga yang sama. Mencucinya 7 kali. Yang terjadi khilaf di lafaz Abu Hurairah, ulahunna biturab. Yang pertama dengan tanah ataupun pasir, dan di hadis Abdullah bin Mughaffal disebutkan wa afaruhu tsamaniyata biturab, dan jadikanlah yang ke-8 dengan turab. Beda pendapat apa tidak? Atau beda lafaz apa tidak? Di hadis Abu Hurairah yang pertama dengan turab, pasir atau tanah maknanya. Di hadis Abdullah bin Mughaffal, jadikanlah yang ke-8-nya dengan turab. Maka inilah khilaf yang ada di dalam hadis. Maka pertanyaannya di sini, mana yang kita pakai? Silakan dijawab biasa saja, tidak ada apa-apa. Yang pertamanya atau yang terakhir? Kenapa hadis yang terakhir mau dikemanakan? Hasan. Kalau terakhir ke-8, dia sudah dicuci tadi 7 kali kan? Terus yang terakhir berarti tersisa turabnya, dicuci dengan tanah ataupun pasir. Tersisa yang ke-8 berarti berpasir. Harus ditumpahkan lagi air, berarti dicuci berarti yang ke-8 gitu kan? Maknanya, maka di sini telah terjadi ikhtilaf al-ulama dari lafaz ini. Namun yang rajih adalah yang diinginkan pertamanya, bahwa pertama kali melaksanakan pencucian itu dengan turab. Karena kalau yang ke-8 maka dia akan jadi minta air lagi yang ke-8 jadinya, tidak 7. Maka dari periwayatan yang khilaf ini, maka yang rajih yang mana di awalnya. Kemudian apa faedah yang bisa kita ambil di hadis yang terakhir ini? Pertama, tentang dalilnya najasatul kalb. Dalil najisnya anjing. Awas, najisnya apanya anjing? Apakah badannya? Sehingga ada anjing tidur kebetulan anjing lewat kemudian tidur di tempat sofa kita. Tiba-tiba gitu. Oh, sofanya dicuci najis. Apa gimana? Air liurnya, San. Yang najis itu air liurnya. Mana dalilnya? Hadis ini kan. Idza walagul kalb. Jika anjing menjilat. Jadi bukan badannya. Dia duduk di sofa kita dari luar. Duduk di sofa kita, tidak tahu anjing siapa. Wah, najis. Sofanya dikeluarkan, dicuci 7 kali sofanya. Kemudian yang setelah itu dengan tanah. Kok dicuci sofanya seperti itu? Iya, hadis idza walagul kalb. Antum tahu nggak mana walago? Nggak tahu. Itulah salahnya. Walago itu dijilat. Ini tadi anjing tidur kan? Iya, tidur. Nggak jilat kan? Enggak. Ngapain dicuci 7 kali sofanya dengan air? Seperti itu. Maka fikih itu butuh kepada makna yang benar. Maka yang diinginkan di sini najasahnya anjing itu bukan badannya. Tetapi di saat air liur lidahnya menjilat. Itu najasah di dalam Islam. Sampai jika terkena cawan, mangkok, piring, itu harus dicuci dan dicucinya seperti tadi. 7 kali dicuci. Dengan air ditambah sabun pun bagus. Ditambah desinfektan bagus. Setelah itu pakai turab yang terakhir. Iya.
Kita mengikuti riwayat yang Abi Hurairah, bukan Abdullah bin Mughaffal. Pertamanya dengan tanah dan pasir. Setelah merata semua udah dicuci lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Dan 7-nya itu, 1 sampai 7 itu bisa dengan desinfektan, bisa dengan sabun, ataupun dengan sunlight, tidak iklan, tetapi itulah merek yang terkenal. Yang jelas seperti itu, dicuci. Jadi yang pertama dengan tanah, kemudian 7 kali dengan air, itu tujuannya perintah dari Nabi untuk mensucikan dari mulut anjing. Maka terbayang ya ibadallah, bagaimana orang-orang kafir yang antum lihat mungkin, atau orang-orang wallahu alam, orang awam yang mempunyai anjing, dijilat-jilat anjingnya enggak? Atau mungkin seperti itu. Kita lihat di sini orang awam banyak sekali yang mempunyai anjing. Dan anjingnya kadang-kadang ya dibelai-belai dan sebagainya, seperti walam orang kufar apa tidak, anjingnya sampai menjilat-jilatnya. Nah, itu terbayang. Jika anjing itu menjilat dari tempat air minum kita, maka dicuci seperti itu. Bagaimana jika menjilat pakaian kita, menjilat dari pipi kita, dan bahkan mulut kita, seperti orang-orang kufar. Maka ini adalah najasa. Dan permasalahan ini terbukti bahwa air liur dari anjing itu najis, dan ini adalah ibadah kita untuk mensucikannya sampai 7 kali, dan diawali dengan tanah. Disebutkan para ulama bahwa tanah itu tujuannya untuk desinfektan, menghancurkan bakteri-bakteri yang dari air liurnya. Maka terbayang orang yang dijilati oleh anjing pipinya setiap hari berapa kali. Maka inilah agama Islam. Di dalam Islam, apa ganjarannya bagi mereka yang memelihara anjing di rumah? Ada yang tahu? Di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, barang siapa yang memelihara anjing, bukan anjing penjaga dan bukan anjing pemburu. Anjing seperti ya kita beli anjing kemudian disimpan di rumah, bukan untuk fungsinya menjaga rumah dari babi hutan, dari apa saja binatang-binatang, karena dia tinggal di hutan, atau untuk berburu, dibawa untuk berburu. Maka dia masukkan ke rumah. Disebutkan di dalam hadis, yu'khadu fi kulli yawm qiratun minal ajr. Diambil setiap hari itu qirat. Qirat disebutkan oleh para ulama jumlah yang besar, kayak karung yang besar dari tumpukan. Setiap hari diambil pahalanya tumpukan yang besar seperti itu. Sehingga sholatnya dia, puasanya dia, semua ibadahnya setiap hari diambil. Maka punya anjing 7 tahun, bersama dia di dalam kasur, tidur kadang-kadang bersama dan sebagainya, diambil setiap hari. Maka akan kasihan sekali orang-orang yang memelihara anjing di dalam rumahnya. Maka Islam tidak mengajarkan anjing itu tinggal di rumah. Boleh kita memelihara anjing, tujuannya apa? Untuk berburu, disimpan di luar, ada rumahnya. Boleh untuk menjaga, karena rumah kita pas di tengah-tengah hutan, ada babi hutan malam, ada sebagainya, ada anjing. Maka dia akan berteriak-teriak, simpan di luar, tidak dimasukkan ke rumah. Paham ya? Maka kenapa hadis ini sampai orang yang menyimpan anjingnya di rumah, duduk dengannya di sofa, tiduran dengannya di kasur, karena kalau menjilat bagaimana keadaannya. Maka Islam menjauhkan dari permasalahan penjilatan dengan dicuci. Kalau kena piring 7 cucian dan diawali dengan turab, bagaimana dengan menjilat pakaian ataupun tubuh kita. Maka Islam mengajarkan kebersihan. Maka di dalam hadis ini yang pertama membahas tentang najasahnya air liur ataupun dari moncongnya anjing. Dan yang kedua juga, agama ini agama yang menjaga kebersihan. Dan juga kewajiban untuk mensucikan 7 kali. Dan pertamanya dengan turab. Maka pendapat ulama wajib hukumnya. Sehingga jika diketahui ada inak yang dijilati anjing, najis hukumnya. Tidak boleh untuk makan. Itu maknanya. Sampai apa? Disucikan, dan pensuciannya 7 kali itu wajib. Itu maknanya. Maka ini dari faedah di dalam hadis ini.
Maka mungkin ini yang bisa kita berikan sehingga saudara-saudara kita memberikan tasmi' dari matan hadis yang kita baca tadi 3 hadis. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum wal ma'adin ya abdin barakallahu. Subhanallah.